Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 Sosiologi Pendidikan Islam akan mempresentasikan makalah yang berjudul Madrasah di Tengah Modernisasi. Kelompok kami ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai moderator dan pemateri kedua. Nama saya adalah Hania Norah Fitria Kamas dengan NIM 200101133 kelas E semester 3 PAI. Lalu, saya anggota kedua sebagai pemateri pertama. Nama saya Siti Aulia Hasmi dengan NIM 200101135 kelas E semester 3 PAI. Dan saya anggota terakhir sebagai pemateri terakhir. Nama saya Ainur Rahmatillah dengan NIM 200101131 kelas E semester 3 PAI. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu sejarah modernisasi madrasah. Upaya pengembangan dan pembinaan madrasah berjalan terus. Di tahun 1984 telah terpublikasi Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama nomor 290/U/1984 dan 45 mengenai susunan peresmian kurikulum sekolah umum serta madrasah. Maka upaya dari Surat Keputusan Bersama dua kementerian itu muncullah kurikulum 1984 sebagai madrasah. Tertulis pada Keputusan Menteri Agama tahun 1984 nomor 99 untuk madrasah ibtidaiyah dan tahun 1984 nomor 100 untuk madrasah Tsanawiyah serta tahun 1984 nomor 101 untuk madrasah aliyah. Pada akhirnya, kurikulum tersebut memiliki kegunaan yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri 3 dan 2 dalam penyusunan program, bahan ataupun tujuan pembelajaran yang dikaji. Strategi yang tersusun dalam muatan kurikulum 1984 meliputi pemrograman rencana perangkat pembelajaran di madrasah tahun 1984, yakni meliputi MA, MTS, MI dilaksanakan sesuai aktivitas intern yang bersangkutan, kokurikuler serta ekstrakurikuler ditinjau dari program inti ataupun rancangan pilihan. Kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan melihat keseimbangan dari pembelajaran seseorang dengan konsep yang dikuasainya. Hasil nilai dari proses dan pembelajaran serta pengelolaan program. Nilai yang turun ditinjau dari kemampuan menguasai ilmu keagamaan, tamatan madrasah. Prediksi Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dianggap oleh pemerintah dengan menyusun ditanggapi oleh pemerintah dengan menyusun madrasah aliyah program khusus. Madrasah aliyah program khusus dilaksanakan pada Keputusan Kementerian Agama nomor 73 tahun 1987. Lahirnya Keputusan Madrasah Aliyah program khusus digagas dari tokoh Haji Munawir Sazali MA yang menjabat sebagai Menteri Agama RI. Gagasan beliau menurut Mukti Ali dan Hasan didasari dari butuhnya kemahiran tenaga di ranah keagamaan Islam yang harus tepat pada permintaan proses perubahan secara nasionalis. Oleh karena itu, perlu diusahakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah aliyah. Penitik beratan madrasah aliyah program khusus merujuk pada dikembangkannya dan
penguasaan ilmu keagamaan tanpa pengecualian, keilmuan yang umum bentuk dari perluasan wawasan. Pusat pengembangan madrasah berorientasi dari adanya pesantren. Hal ini ditujukan supaya langkah awal dapat dilaksanakan yang merupakan adanya kelemahan madrasah sebagai syarat dalam perbaikan ditinjau dari sisi kurikulum ataupun manajemen wajib sesuai kemampuan era saat ini. Madrasah dan pesantren harus bisa dijadikan simbol perekat fenomena dualisme dan dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum. Rancangan penyusunan dalam lingkup madrasah di pesantren wajib diaplikasikan untuk diciptakannya outcome diharapkan terkait erat dengan keberhasilan secara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Lalu materi kedua yaitu aspek-aspek modernisasi madrasah. Yang pertama adalah aspek organisasi. Berkaitan aspek organisasi pesantren harus disusun pola organisasi yang jelas, terstruktur, dengan menganut prinsip-prinsip inovasi organisasi pendidikan pesantren atau madrasah sebagai berikut. 1. Fokus pada tujuan. 2. Adekuasi komunikasi. 3. Pertimbangan kekuatan optimal. 4. Dimensi moral. 5. Adaptasi. Lalu yang kedua yaitu aspek kurikulum. Ada beberapa tawaran berkaitan dengan pengembangan kurikulum pendidikan pesantren atau madrasah. Di antaranya yang dinyatakan Yusuf Amir Faisal yaitu: pertama, pada level madrasah ibtidaiyah meliputi pembelajaran ilmu keislaman dan ditambah dengan keterampilan dasar. Kedua, pada level madrasah tsanawiyah meliputi pembelajaran ilmu keislaman dan keterampilan terapan. Yang ketiga, pada level madrasah aliyah meliputi pembelajaran ilmu keislaman dan aliran pemikiran ilmu Islam berupa implementasi nilai Islam dalam kehidupan berbudaya. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek metodologi pembelajaran. Ada beberapa metode yang dapat menumbuhkan inovasi pendidikan di pesantren, yaitu yang pertama, metode demonstrasi. Lalu yang kedua, metode sosiodrama dan bermain peran. 3. Metode diskusi. 4. Metode kerja kelompok. Lalu yang terakhir adalah studi kemasyarakatan. Baiklah, langsung saja saya sebagai pemateri kedua akan membahas terkait materi dampak sosial modernisasi madrasah. Dampak modernisasi madrasah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif. Dampak positif yang dilahirkan di sini, pendidikan menjadi lebih komprehensif, lebih mudah diakses. Sarana prasarana lebih memadai, teknologi sungguh sangat membantu dalam perkembangan inteligensi, pembaharuan dan kemajuan pada ranah yang lebih menjurus lagi, seperti halnya kesulitan mencari wawasan tambahan di luar bangku sekolah. Kalau dulu harus pergi ke toko buku baru bisa mengakses buku-buku penambah gizi serta vitamin buat akal pikiran. Dan kini internet hadir dengan wajah baru yang lebih ramah lagi. Sedang untuk mempermudah membaca dan membawanya kemana saja. Teknologi berperan aktif di belakangnya. Dengan demikian buku-buku PDF, makalah, artikel dapat dipergunakan semaunya, kapan saja dan di mana saja. Kali ini peran teknologi sungguh teramat sangat membantu. Hanya tinggal membawa satu tablet, iPhone, iPad, maka semuanya dapat teratasi. Semua ini adalah wujud positif dari modernisasi dan masih banyak contoh-contoh komunikatif lainnya. Kedua, dampak negatif. Mengakibatkan terjadinya kesengajaan sosial. Kesengajaan sosial yang diakibatkan oleh modernisasi ini dapat dilihat melalui adanya fenomena terjadinya kelompok sosial, seperti kelompok asongan, pengangguran, pedagang kaki lima, dan lainnya.
menyebabkan menguatnya jurang pemisah antara masyarakat pendidikan dengan masyarakat tidak berpendidikan, dan dapat menyebabkan perubahan pada tatanan sosial yang ada di masyarakat. Terjadi kesengajaan ekonomi yang dapat dilihat melalui perbedaan antara kehidupan masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin, sehingga memicu timbulnya budaya konsumtif serta budaya demonstration event atau suka pamer. Dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan alam sebagai akibat dari pembangunan seperti pabrik, industri yang terjadi secara terus-menerus. Modernisasi dapat menimbulkan dampak pada meningkatnya kriminalitas karena setiap orang memiliki keinginan untuk dapat mengguguli orang lain dan berusaha mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara, termasuk cara-cara kriminal. Terjadinya pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal, hilangnya adat istiadat dari kebudayaan lokal masyarakat yang telah diturunkan secara turun-temurun, serta menjadi salah satu daya tarik dan nilai unik pada masyarakat, menimbulkan terjadinya bias westernisasi atau pemujaan kepada budaya barat yang berlebihan, baik dalam gaya hidup maupun cara pandang seseorang. Sekian dari saya, selanjutnya kembali ke moderator. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya salah kata dan banyaknya kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.